Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, salam kebajikan, dan salam demokrasi. Pemirsa, podcast Jati Diri. Berjumpa lagi di acara ini. Kali ini dengan tema penanganan pelanggaran. Tentunya bersama narasumber yang luar biasa, narasumber yang berkompeten, bersama Mas Heri Joko Setio SHMH. Nah ini Mas Heri, sekarang kegiatannya apa ini Mas? Ya, terima kasih atas waktunya dan atas acara ini. Ya. Ya. Saya sekarang sehari-hari sebagai advokat. Oh ya. Advokat. Untuk pengalaman sebagai penyelenggara pemilu, Iya. ini Mas Heri mungkin ada pengalaman di tahun berapa, kemudian di event apa misalnya? Ya, pengalaman di bidang pemilu saya mulai tahun 2009. Saya sebagai Panwaslu DIY dulu di Pileg Pilpres 2009, terus sebagai komisioner ya dulu ya. Terus di tahun 2011 itu sebagai Ketua Panwaslu Kota Yogyakarta. Ya, jadi di situ waktu ada pemilihan wali kota di Kota Jogja tahun 2012. Selanjutnya di tahun 2014 sampai 2017 saya sebagai tim ahli di Bawaslu RI sebagai tim asistensi pimpinan Bawaslu. Nanti sudah luar biasa sekali pengalaman Mas Heri, terutama di bidang pengawasan, berarti ini pengawasan pemilu. Ya, kalau lihat dari pernah jadi Panwaslu, kemudian jadi tim ahli dan beberapa tingkatan bahkan ya. Nah, sekarang jadi sudah inilah menguasai kalau terkait dengan penanganan pelanggaran. Ini temanya kan seperti itu. Nah, kalau menurut Mas Heri ini, kalau terkait dengan jenis-jenis pelanggaran di pemilu itu apa saja? Ya, sebenarnya di pemilu di Indonesia itu kan dibagi menjadi dua ya, pileg, pilpres. Yang kedua itu pilkada, dan kita untuk pilkada itu kan diatur di Undang-Undang 10 2017 ya. 2016 ya, 2016 itu yang terakhir diatur, karena memang beberapa kali dirubah-rubah ya. Terakhir itu Undang-Undang nomor 10 2016, dan di situ cukup detail diatur untuk pilkada sendiri. Dan untuk jenis pelanggaran untuk pilkada itu sama dengan pileg pilpres. Pertama itu pelanggaran administrasi, yang kedua pelanggaran kode etik, yang ketiga itu pelanggaran pidana. Ya, di situ masing-masing penanganannya secara spesifik lain-lain. Ya, justru di situ pentingnya bahwa pemilu itu untuk dilaksanakan secara jujur dan adil, itu harus bisa dipastikan bahwa penegakan hukum pemilu itu juga dilaksanakan dengan baik. Kalau misalnya penegakan hukumnya tidak dilaksanakan dengan baik, otomatis kan pemilu juga akan menjadi cacat ya. Kalau untuk potensi, ya, tadi kan sudah jenis pelanggaran, kita agak kembali ke belakang. Kalau untuk potensi pelanggaran, secara singkat saja mungkin Mas Heri, di tiap-tiap tahapan misalnya, karena kan ada kampanye, itu nanti ada tahapan untung surah ya, pemungutan suara. Mungkin tahapan itu potensi pelanggarannya apa saja? Ya, masing-masing tahapan itu punya karakteristik pelanggaran sendiri, dan di Undang-Undang 10 itu juga diatur secara rigid seperti apa jenis pelanggarannya, terus hukumannya, terus cara penyampaiannya ke pengawas pemilu. Sebelum masuk ke sana, saya ingin jelaskan dulu bahwa dalam melaksanakan pengawasan pemilu itu yang berwenang di sini adalah Badan Pengawas Pemilu. Jadi Badan Pengawas Pemilu itu di tingkat pusat itu namanya Bawaslu RI, terus di tingkat provinsi itu ada Bawaslu Provinsi,
Terus di tingkat kabupaten kota itu ada sekarang Bawaslu kabupaten, juga ada Bawaslu kota, dan di DIY sendiri saat ini yang menyelenggarakan pilkada itu kan di Kabupaten Sleman, di Kabupaten Gunung Kidul, dan Kabupaten Bantul. Nah, di sana itu masing-masing ada Bawaslu kabupaten yang menangani semua jenis pelanggaran. Bawaslu di situ punya perangkat-perangkat ya. Ada yang di level kecamatan itu ada Panwaslu kecamatan, di level kelurahan itu juga ada namanya pengawas pemilu lapangan ya, PPL itu. Nah, dalam secara umum penyelenggaraan pemilu, organ ini harus ada, harus siap, karena ini yang menjamin setiap tahapan pemilu kada itu dilaksanakan dengan baik. Nah, di situ masyarakat harus paham juga ini jenis apa yang dilanggar. Ya, itu ada pelanggaran tadi saya sampaikan, kode etik. Artinya kode etik itu yang melakukan pelanggaran itu penyelenggara pemilu, bisa juga KPU di tingkatan kecamatan, kelurahan, atau bahkan di tingkat kabupaten melakukan pelanggaran. Nah, kalau nanti masuk kualifikasi pelanggaran, masyarakat ataupun tim sukses ataupun paslon itu bisa melaporkan kepada Panwaslu atau di Bawaslu kabupaten, seperti itu. Nah, kalau misalnya pelanggaran dilakukan oleh ASN, bisa juga oleh pegawai negeri, itu mungkin juga, karena kita tahu sendiri bahwa ada hubungan dengan incumbent itu juga mungkin punya wewenang untuk melakukan pelanggaran pemilu. Nah, itu bisa melaporkan ke Panwaslu di tingkat kabupaten. Nah, nanti untuk melaporkan itu memang harus memenuhi syarat formal dan syarat material. Gitu. Nah, kalau terkait tadi syarat formil dan syarat material, bisa secara singkat kan dijelaskan? Ya, syarat formil itu di Undang-Undang 10 itu diatur cukup rigid ya, artinya terlapornya itu juga harus jelas, terus nama pelapor siapa, terus kronologi kejadiannya seperti apa, terus waktu dan tempat kejadian itu juga harus jelas dan pasti, karena di Undang-Undang 10 ini waktu itu tidak boleh lebih dari 7 hari dari kejadian, dari waktu terjadinya pelanggaran. Kalau misalnya lebih dari 7 hari itu akan kadaluarsa. Ya, jadi itu harus terpenuhi ya, tadi terlapor, waktu, terus juga uraian kejadian. Kalau misalnya udah jelas siapa terlapornya, pelapor itu juga harus jelas, pelapor itu juga harus dari masyarakat setempat ataupun orang yang berhubungan langsung di daerah setempat, itu bisa melaporkan ke Panwaslu kabupaten dengan membawa bukti-bukti. Nah, itu nanti bisa dilaporkan, terus nanti di sana akan diterima oleh petugas dari Panwaslu Kabupaten Kota, terus juga nanti akan mendapatkan laporan penerimaan. Nah, di sana nanti dalam beberapa waktu Bawaslu Kabupaten itu akan melakukan pendalaman laporan itu, apakah ini memenuhi persyaratan, memenuhi unsur-unsurnya yang dilaporkan, tidak. Kalau misalnya memenuhi, nanti ada tahapan yang namanya klarifikasi, terus juga ada yang namanya identifikasi, apakah pelanggaran ini merupakan pelanggaran administrasi ataukah pelanggaran kode etik atau pelanggaran pidana. Nah, selama ini pengalaman Mas Heri ketika menjadi Panwaslu, waktu masih Panwaslu ya, baik DIY maupun ketika Panwaslu Kota Yogyakarta. Nah, itu pihak-pihak yang stakeholder lah yang diajak untuk bekerja sama berarti ya. Ketika ada pelanggaran itu apa saja? Ya, saya kaitkan dengan situasi COVID seperti ini ya. Saya melihat bahwa ini potensi pelanggaran di DIY itu cukup besar, karena masyarakat juga setengahnya takut atau tidak peduli karena ada COVID ya. Jadi masyarakat benar-benar harus
berperan aktif untuk ikut mengawasi, karena kalau enggak juga akan kualitas pemilunya akan terganggu. Selain di masyarakat, Bawaslu dan perangkatnya itu juga harus aktif untuk terjun ke lapangan, melihat kegiatan-kegiatan di masyarakat itu, kegiatan-kegiatan kampanye itu melanggar atau tidak. Justru di situ pentingnya Bawaslu untuk berperan aktif dan juga harus melakukan kerjasama yang baik dengan stakeholder yang ditanyakan Mas Iwan tadi ya, terutama dengan nanti kepolisian, karena begitu ada pelanggaran pidana nanti juga harus dilimpahkan ke kepolisi kalau misalnya memenuhi syarat formal dan material, terus juga dengan kejaksaan, dengan pengadilan, dan juga untuk kode etik juga dengan DKPP, itu administrasi dengan KPU. Jadi secara perangkat dan secara sistem itu harus disiapkan oleh Bawaslu dan jajarannya. Jangan sampai nanti masyarakat melaporkan sistemnya nggak siap, perangkatnya nggak siap itu. Jadi memang Bawaslu harus lebih aktif untuk situasi saat ini, karena untuk menjamin kualitas pemilu yang baik. Kalau Mas Heri melihat kesiapan dari penyelenggara pemilu dalam menghadapi Pilkada 2020, terutama di era normal baru, ini kebiasaan baru ini ya, di kondisi seperti ini, kesiapan dari penyelenggara pemilu seperti apa? Baik dari Bawaslu, mungkin KPU, terutama kabupaten kota yang menyelenggarakan pilkada. Ya, secara umum saya lihat persiapan dari sisi regulasi dan sisi perangkat dari pemerintah dan Bawaslu itu udah, maupun KPU itu udah bagus ya, cukup siap. Tinggal implementasinya di lapangan seperti apa. Ini perlu proses kontrol ya dari setiap atasan di jenjang atasnya itu harus mengontrol apakah setiap tahapan-tahapan SOP itu sudah dilaksanakan. Jadi pentingnya di situ. Memang ini sudah siap semua secara aturan. Dari sisi pelaksanaan perlu dicek and recheck. Jadi bahwa mekanisme maupun prosedur-prosedur sudah dijalankan dengan baik dan benar. Nanti ini pertanyaan terakhir ini Mas Heri, terkait dengan harapan mungkin. Ya. Mas Heri kan sekarang juga selain jadi advokat juga tergabung di anggota Jaringan Demokrasi Indonesia, DIY. Ini harapan ini terhadap Pilkada 2020 khususnya yang ada di DIY ya. Itu apa Mas? Mungkin dari sisi penyelenggara maupun dari sisi masyarakat yang misalnya. Ya. Harapan saya sebagai praktisi hukum dan sebagai aktivis jadi itu ingin bahwa pemilu di DIY itu dilaksanakan dengan demokratis, artinya benar-benar dilaksanakan secara jujur dan adil. Artinya kalau misalnya pemilu itu dilaksanakan sesuai prosedur dan dilaksanakan dengan adil, itu masyarakat juga akan puas dan nanti akan didapat kepala daerah yang memang diharapkan masyarakat. Dan masyarakat juga jangan takut untuk melaporkan setiap pelanggaran pemilu, baik itu pelanggaran pidana maupun pelanggaran kode etik maupun pelanggaran administrasi. Di setiap jenjang kelurahan, kecamatan, kabupaten itu ada perangkat yang siap menerima laporan. Yang itu harapan saya masyarakat harus berperan aktif untuk melaporkan setiap jenis pelanggaran pemilu. Jadi kualitas demokrasi di DIY ini bisa baik dan menjadi contoh di daerah-daerah. Ya. Mas Iwan. Luar biasa, terima kasih Mas Heri Jokostio. Jadi memang harapannya adalah selain masyarakat ini juga berperan aktif, juga penyelenggara pemilu di setiap tingkatan itu juga memiliki kompetensi yang cukup serta keberanian untuk menindak jika ditemukan mungkin dugaan pelanggaran seperti itu juga nih Mas Heri. Harus berani. Iya, harus berani. Pengawas pemilu harus berani. Harus berani. Nggak berani nggak usah jadi pengawas. Betul sekali. Oke, terima kasih Mas Sama-sama Heri. Mas Iwan. Luar biasa sekali bincang-bincangnya, seru sekali. Pemirsa, demikianlah tadi bincang-bincang kita di acara podcast Jadi DIY. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi. Ya, salam demokrasi.